Iya. Dadah. Ini sepeda apa guys? Tebak-tebak. Ini ada tulisan Norris. Cuma ini hanya dekal saja ya. Jadi ini basicnya adalah sepeda Poinik. Sepeda Poinik yang umum pada dipakai untuk sepeda minion. Jadi ini solusi teman-teman yang mau sepeda keren tapi dananya mepet. Jadi apa aja sudah diubah dari awalnya sepeda ini ya. Sebetulnya yang paling mencolok itu karena boncengannya diambil ya. Tadinya kan di sini ada boncengernya, terus ada spakbor belakang dan spakbor depan ini dicopot semua. Kemudian handle posnya ini sudah dibuat lengkung ya guys, dibuat jadi lebih doyong ya. Handle post doyong ke depan. Ini caranya cukup mudah ya, tinggal dibawa ke bengkel kelas itu ya. Ini di slab gitu, set, kemudian didoyongin, kemudian dilas kembali, terus dicat hitam lagi. Jadi handle post doyong seperti handle post yang mahal-mahal itu. Kemudian apalagi yang diubah? Kalau secara garis besar ini belum banyak yang diubah ya. Jadi kita mulai dari atas. Dari shifternya masih menggunakan Shimano Tourney. Ini 7 speed, ini masih bawaan. Jadi model seperti ini. Simple sekali, modelnya simple dan saya suka karena ada jarumnya seperti ini ya. Modelnya pakai jarum seperti speedometer pada motor, jadi keren. Kemudian brake levernya masih bawaan juga. Ini plastik tapi ininya sudah alloy. Sama ya, kanan kiri. Terus hand gripnya model golok ini masih bawaan, keras tapi ya masih nyaman ya dipakai ya. Dan ini cukup lebar ini ya, 1, 2, 3, ini hampir 60 cm ya. Model rise, jadi agak meninggi meskipun sedikit. Dan ini teleskopik, bisa dinaikkan, diturunin juga bisa. Kemudian ini saddle-nya sudah diganti ya. Kalau saddle sudah diganti dan dikasih spon seperti ini biar lebih empuk ya, karena ini kecil joknya, saddle-nya kecil. Kemudian seat post-nya masih bawaan. Seat post ini ukuran mungkin 33 ya. Dan ini masih besi ya. Karena memang ini frame-nya frame besi, sepeda low entry ya sebetulnya. Ini sih memang ini besi semua. Dari frame dan aksesorisnya, kecuali aksesoris kecil-kecil mungkin ya. Ini masih model seperti ini ya, umum sekali. Kemudian kita ke remnya ya. Remnya sudah cakram tapi cakram mekanik. Dan ini sih standar cakram mekanik seperti gimana ya teman-teman tahu. Tidak begitu pakem juga dol sih enggak ya. Ya bisa berhenti lah. Kemudian ini bannya menggunakan ukuran M20 ya. Yang aksesoris ini dikasih pompa kecil ini. Misalnya pas wes jauh, kemudian bannya kurang angin, ini bisa dipakai. Kita ke drivetrain-nya. Ini cranknya masih bawaan juga, ukuran 52T. Pedal bawaan juga, pedal yang model dilipat ya. Jadi memang khas sepeda lipat ini, bisa dilipat seperti ini. Kemudian sprocketnya menggunakan 7 speed ya. Dan RD-nya juga sama ya, ini Shimano Tourney. Oke, kita lihat di bagian ini yang mencolok ya. Ini ditambah aksesoris untuk boncengan anak ya. Jadi teman-teman yang punya anak balita ini bisa dikasih seperti ini. Jadi anaknya bisa duduk di sini, bisa pegangan di sini dan dengan aman. Ini cukup kokoh ya. Nih. Desainnya cukup simple, ini yang buat cukup inovatif ya. Jadi hanya dijepit di bagian sini dan yang bagian belakangnya ini dapat di seat post-nya. Jadi memang ini dikhususkan untuk sepeda lipat ya.
desain ini. Dan ini untuk pijakan kakinya. Meskipun ini karena bautnya belum quick release ya, jadi agak susah. Misalnya mau dilipat-lipat ini harus dibongkar dulu ya. Kemudian aksesoris di bagian lain, ini tas di handlebar, lumayan untuk botol minum, hand sanitizer atau dompet itu bisa masuk ke sini. Dan ini headsetnya cukup besar, ini headset oversize ya, cukup besar sehingga lebih kokoh ya daripada yang ukuran standar yang sepeda-sepeda lama itu. Ya, sebetulnya kita bahas sepeda ini udah agak kadaluarsa ya dari momentumnya, karena pandemi bersepeda itu sudah hilang, yang mana pandemi coronanya belum hilang. Jadi orang-orang yang tadinya tiba-tiba suka bersepeda sekarang sudah kembali normal. Jadi yang bersepeda itu hanya orang-orang yang benar-benar mencintai sepeda ya. Sekarang di jalan-jalan sudah jarang sekali ya, paling hanya anak-anak yang memang ya namanya anak-anak dari dulu kan suka sepeda ya. Jadi memang pandemi bersepeda bisa dikatakan sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kembali booming lagi ya. Dan ini di set cukup tinggi ya seat postnya, karena memang biar nyaman. Dan ini rencana masih mau di upgrade pelan-pelan ya, sesuai dengan budget Shopee Paylater. Ya per bulan misalnya ini lagi pesen pedalnya mau di yang bukan plastik lah ya, biar kelihatan lebih cakep. Pedal nanti bulan depan mungkin kita ganti cranknya, bulan depannya lagi chain ringnya, depannya lagi apanya ya gitu, bertahap. Yang penting alon-alon asal kelakon ya. Jadi ini memang sepeda yang low entry, tapi dibuat tidak minder jika berjalan dengan sepeda-sepeda yang harganya bisa 10 kali lipat dari harganya ini. Ini menurut cerita dari ownernya, ini harga belinya itu 1,6 ya. Jadi dia punya komunitas sepeda yang pengguna lainnya itu ada yang pakai Brompton, ada yang pakai Evenhound, berjejeran dengan yang harga 15 juta sama yang 30 juta. Tapi tetap pede ini ownernya ini, karena yang pertama sudah dirombak seperti ini, jadi sudah tidak kelihatan seperti sepeda murah ya, karena sudah menggunakan dekal. Jadi yang tidak teliti, tidak mengikuti detail-detail sepeda ini tidak akan tahu ini basicnya apa ya. Dikiranya ya ini Pacific ya, ada norisnya seperti ini, dan juga kelihatannya memang sudah berbeda ya dari sepeda basicnya. Menjadi pede ketika jalan bareng dengan sepeda-sepeda menengah ke atas. Tipsnya seperti ini ya, dirombak pelan-pelan. Paling enggak yang pertama itu dibuang aja boncengannya, terus spakbornya, terus tambah dekal-dekal sedikit-sedikit kayak gini dekal, terus di bagian rimnya dikasih dekal. Nah ini sudah kelihatan seperti sepeda high end. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen, nyalakan lonceng untuk mengikuti video menarik lainnya. Bye-bye.